Pengambilan keputusan merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam rumpun ilmu manajemen. Secara singkat, manajemen pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran manajemen dalam memecahkan masalah-masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan kelak. Ada banyak sekali teknik pemecahan masalah dalam manajemen pengambilan keputusan. Salah satunya adalah teknik algoritma simplex. Saya Agung Gunawan. Inilah contoh pembahasan soal algoritma simplex dengan menggunakan metode maksim. Algoritma simplex adalah suatu prosedur matematis berulang untuk menemukan penyelesaian optimal soal pemrograman linier dengan cara menguji titik sudut DMK atau daerah yang memenuhi kendala dibanding analisis geometri yang hanya mampu menangani kasus-kasus pemrograman linier yang berdimensi 2. Algoritma simplex mampu memecahkan persoalan kasus 3 dimensi atau lebih. Di dalam algoritma simplex, setiap pengujian titik sudut membutuhkan bantuan setiap tabel untuk menentukan apakah nilai ekstrim tujuan telah tercapai. Proses untuk menyelesaikan sebuah tabel simplex adalah sama. Proses ini akan terus berulang sampai menghasilkan nilai tujuan yang ekstrim. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk mengerjakan soal algoritma simplex. Persoalan maksimasi. Langkah pertama, konversikan formulasi persoalan ke dalam bentuk standar atau ubah ke dalam bentuk kanonik. Langkah kedua, cari solusi basis visible atau BFS. Langkah ketiga, jika seluruh NBV atau non-basis variabel mempunyai koefisien non-negatif, artinya berharga positif atau 0, pada baris fungsi tujuan atau baris persamaan Z yang biasanya juga disebut baris 0, maka BFS cukup optimal. Jika pada baris 0 masih ada variabel dengan koefisien negatif, pilihlah salah satu variabel yang mempunyai koefisien paling negatif pada baris 0 itu. Variabel ini akan memasuki status variabel basis. Karena itu, variabel ini disebut sebagai variabel yang masuk basis atau entering variable, disingkat EV. Langkah keempat, hitunglah rasio dari ruas kanan atau koefisien EV pada setiap garis pembatas di mana EV-nya mempunyai koefisien positif. Variabel basis pada garis pembatas dengan rasio positif terkecil akan berubah status menjadi variabel non-basis. Variabel ini kemudian disebut sebagai yang meninggalkan basis atau leavening variable, disingkat LV. Nah, langsung saja kita ke pengerjaan soal algoritma simplex. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala 4x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 60, 2x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 50, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, berapakah nilai x1 dan x2? Oke, kita langsung jawab. Langkah 1, ubah persamaan di atas ke dalam bentuk kanonik. Fungsinya itu hanya untuk merapikan saja ya. Di sini saya menambahkan variabel S1 dan S2 untuk memudahkan. Jadi Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah S1 ditambah S2 sama dengan 0. 4x1 ditambah 5x2 tambah S1 sama dengan 60. 2x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 30. Langkah kedua yaitu membuat tabel simplex awal dari kanonik.
Nah, kita itu tinggal memindahkan nilai-nilai dari kanonik ke tabel. Di situ ada variabel dasar, solusi, ada Z, X1, X2, S1, dan S2. Nah, untuk nilainya teman-teman bisa lihat itu sebenarnya hanya memindahkan saja. 3x1 kan nilainya 3, berarti x1-nya 3. Lalu 2x2 itu nilainya 2, x2-nya nilainya 2. Nah, untuk S1 berarti karena tidak ada masing-masing berarti 0. Lalu untuk S2 maksud saya baris kedua itu x1-nya 4, x2-nya 5, dan S1-nya itu 1. S2 karena tidak ada berarti nilainya 0. Solusinya 60. Nah, untuk baris kedua X1-nya itu 2, X2-nya itu 2, S1 karena tidak ada nilai di sini 0, dan S1 adalah 1. Solusinya yaitu 30. Lanjut ke langkah ketiga. Nah, tentukan solusi basis visible atau BFS. Dari kanonik, pada langkah 2 dapat ditetapkan X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Maka nilai S1, S2 akan dapat ditentukan. Dengan mengikut sertakan baris 0, maka akan didapatkan basis visibelnya Z, S1, S2, non-basis variabelnya X1, X2, BFS-nya Z sama dengan 0. S1 sama dengan 60, S2 sama dengan 30, dan X1 sama dengan S2 sama dengan 0. Lanjut ke langkah keempat. Menentukan entering variabel. Nah, di sini karena adanya variabel negatif pada tabel kanonik, maka iterasi BFS belum optimal. Variabel X1 dipilih sebagai entering variabel karena memiliki koefisien paling negatif atau min 3. Nah, langkah kelima, menghitung rasio dan menggunakan ERO. Rasio baris 1 adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15. Rasio baris 2 adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu nilai rasionya itu sama. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam variabel entering. Jadi langsung saja kita masuk ke iterasi 1. ERO 1 menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris 2. Nah, untuk persamaannya bisa teman-teman lihat 2x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 30. Nah, untuk penghitungannya nanti kita bagi dengan angka yang didapat dari baris kedua, yaitu dari koefisien X1, X2, dan S2. Nah, kenapa dari baris 2? Karena baris 2 ini bisa teman-teman lihat mempunyai solusi terkecil, yaitu dengan nilai 30. Terus baris 2 ini jika kita bagikan dengan yang tadi, maka akan menjadikan hasil baginya itu optimal. Nah, langsung saja untuk pembagiannya 2 dibagi 2x1 ditambah 2 dibagi 2x2 ditambah 1 dibagi 2s1 sama dengan 30/2. Dan untuk hasilnya x1 ditambah x2 ditambah 0,5 s2 sama dengan 15. Nah, sudah ketemu kan? Selanjutnya kita langsung pindahkan ke tabel selanjutnya. Nah, ini sudah saya kasih warna merah untuk menandai yang dioperasikan. Nah, ini kita ganti angka 2-nya menjadi 1 karena nilai X1-nya itu 1. Lalu angka 2 di tabel di atas juga kita ganti dengan angka 1. Lalu angka 1 di tabel di atas kita ganti menjadi 0,5. Dan solusinya kita ganti menjadi 15. Lalu kita lanjut ke ERO 2. Menjadikan koefisien X2 berharga 0 pada baris 0. Nah, untuk
persamaan pada baris 0 ini didapatkan dari min 3x1 ini dari min 3 dari tabel. Terus yang 2x2 itu juga min 2 dari tabel sama dengan 0. Nah maaf, ini bukan plus ya tapi minus. Nah di sini maaf saya ganti dulu jadi plus. Nah ini udah ganti dulu jadi minus ya. Nah oke. Ini udah benar ya. Nah untuk pembaginya ini kita bagi 3. Nah jadi untuk hasilnya yaitu Z ditambah 1 kali 3 dikurangi 3 X1 kali X1 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 2 dikali X1 dikurangi 15 dikali 3. Dan untuk hasilnya itu Z ditambah X2 sama dengan 45. Nah hasil ini kita langsung masukkan lagi ke dalam tabel. Jadi ini untuk angka satunya masih tetap angka 1. Nah ini min 3 nya kita ganti dengan 0 karena sudah tidak ada. Lalu untuk min 2 nya kita ganti dengan 1. Dan untuk solusinya ini kita ganti dengan 45 karena hasil tadi adalah 45. Nah bisa teman-teman lihat di tabel ini sudah tidak ada lagi koefisien di baris 0 yang negatif. Berarti operasi kita sudah selesai, hore! Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai-nilai dari X1 dan X2. Sudah jelas di sini nilai X1 0 dan X2 sama dengan 1. Nah, jadi itu dia pembahasan soal algoritma simplex dengan menggunakan metode maksimasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay di video ini dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya Ardi Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.